Waktunya sudah habis. Kita lanjut dengan presentasi. Nah, berarti ini dari kelompok 1 pertama ya. Nah, silakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Anda jika terjadi kasus pemberontakan gugat di NKRI? Apakah hukuman yang diterapkan harus sesuai dengan ketentuan syariat? Alasannya, jawabannya, menurut Imam Syafi'i, membagi pelaku gugat ke dalam 2 kategori, yaitu pemberontak muslim dan pemberontak musyrik. Jika mereka pemberontak musyrik, dia wajib diperangi. Namun jika mereka juga diperangi, tetapi jalan yang ditempuh untuk memerangi mereka berbeda dengan pemberontak musyrik. Hal itu disebabkan bahwa Allah dan Rasulnya mengharamkan darah kaum muslimin. Selain apa yang telah diterangkan Allah dan Rasulnya, mereka tidak diperangi selamanya, kecuali mereka melawan, tidak mematuhi hukum, dan mengganti perang. Jika makna ini hilang, maka mereka telah keluar dari keadaan itu selama-lamanya, kecuali darah mereka dihilangkan, sebagaimana sebelum mereka berbuat dari yang demikian, memerangi mereka dengan tetap menjaga hak-hak mereka. Pendapat Imam Syafi'i berpegang kepada surat Al-Hujurat ayat 9. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa bukan menjatuhi hukuman bagi para pelaku jika telah tampak persiapan strategi seperti penutupan terhadap imam, sebab juga berarti menuntut, yaitu menuntut sesuatu yang tidak adil menurut pihak penuntut, dan harus diperangi dengan keras jika menolak untuk berdamai. Nah, kelompok 3 silakan. Apa hukuman bagi kaum gugat yang bertobat? Apa hukuman dari kaum gugat yang bertobat? Silakan kelompok 1. Jawabannya adalah, jika pelaku gugat bertaubat, maka taubatnya diterima dan dia tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu, para kaum gugat tertangkap tidak boleh diperlakukan secara sadis, lebih-lebih dibunuh. Mereka cukup ditahan saja jika saja dan mau tak kembali kepada pemerintah yang sah. Nah, bagaimana kelompok 3 bisa diterima? Oke. Kelompok 2 ada yang ingin bertanya? Ada? Tidak? Ada? Hah? Ada? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa Pak? Kelompok 1 boleh duduk. Bagaimanakah cara menghadapi kaum gugat? Bagaimanakah cara? Kedua adalah bagaimana cara menghadapi kaum gugat. Tahap-tahap menghadapi kaum gugat adalah mengirimkan utusan untuk mengetahui mengapa mereka memberontak, menasihati agar tetap taat kepada pemimpin yang sah, memberikan somasi atau peringatan bahwa tindakannya terlarang disertai dengan pemberian waktu. Tindakan terakhir diperbolehkan bagi pemerintah yang sah untuk melumpuhkan pemberontak dengan memerangi sampai mereka taat kembali dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Ya, bisa diterima kelompok 2? Bisa. Oke, kita diskusi. Oke, kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ada beberapa kelompok kecil di NKRI
Pemerintah seolah tak mampu menjaga dan merangkul rakyatnya yang tersebar di Nusantara. Kekecewaan pun timbul sehingga melahirkan kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Misalnya Papua. Persoalan yang terjadi tidaklah mudah. Ada banyak hal yang perlu dibenahi di bumi cendrawasih itu. Kasus penembakan dan kekerasan yang terjadi membuat kondisi Papua menjadi tidak aman. Menanggapi itu, maka aktivis Kontras Papua Dorus Wakum yang dari kelompok kami, dari kelompok 1 dan 2 ada yang ditanyakan? Nah, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan satu contoh bukan pada masa sahabat. Contoh bukan pada masa sahabat. Pada masa pemerintah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan termasuk kelompok yang melakukan bughat terhadap pemerintah yang sah. Pada akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memerangi mereka dan terjadilah perang yang dahsyat, yaitu perang Siffin. Sekian jawaban dari kami. Kira-kira bisa diterima? Oke, terima kasih. Kelompok 2 ada yang ditanyakan? Ada? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kelompok-kelompok yang mencoba mengucap kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dapat dikategorikan sebagai bukan? Ya, bughat adalah melawan pemerintah yang sah menurut kesepakatan Islam. Jadi seseorang atau kelompok yang mencoba menguncang serta merongrong kedaulatan NKRI serta mengganggu ketertiban di NKRI atas nama apapun dapat dikategorikan bughat dan wajib dihukum atas tindakannya tersebut. Sudah. Bagaimana kelompok 2? Bisa diterima? Ya. Oke, kita berapresiasi buat kelompok 3. Selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masa negara masing-masing terjadi demokrasi di negara Indonesia secara besar-besaran. Menurut kalian, peristiwa tersebut dapat diidentifikasikan sebagai tindakan bukan atau bukan? Jelaskan menurut pendapat kalian. Ya. Jawaban di Ada yang ditanyakan pada kelompok 2? ya. Ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Berikan satu contoh bukan pada masa Rasulullah. Berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, orang-orang Yahudi Bani melakukan peninggalan dari masjidnya namanya yang dibuat bersama Rasulullah. Lalu mereka melakukan penyerangan dan pembunuhan jadi terhadap umat Islam. Maka mereka merencanakan untuk membunuh Rasulullah SAW hingga akhirnya Bani Haidah diperangi. Oke. Kelompok 3 ada yang ditanyakan? Semua saya di kelompok 3. Ini. Bangun. Apa hukuman yang cocok untuk kaum bughat? Apa hukuman yang cocok untuk kaum bughat?
Empat tahap. Pertama, Mengirim Mengirim pesan. pesan. kedua, Dari ketiga, Penjara. keempat, Penjara. iya, berarti ataupun ikut ya. Ya. Oke, sip. Kalau misalnya misalkan dari pemerintah, iya, tobatnya dari kemudian tidak boleh dibunuh. Iya, tidak boleh dibunuh. Apa? Tahan saja. Iya, tidak boleh dibunuh akan tetapi ditahan saja. Ya. Nah, berarti kita ini generasi masa depan melakukan pemberontak ataupun memberontak tidak baik. Kalau misalnya ada yang ingin memberontak, telusuri dulu apa masalahnya, apa alasannya untuk memberontak. Kalau misalnya memang tidak masuk akal, tidak logika, itu tidak boleh. Ya, ya bisa dipahami ya. Karena anak sekalian, petani sekalian adalah generasi penerima. Nah, oke. Sebelum ibu akhiri, minggu depan mungkin nanti kita melanjut materi lain. Jadi sebelum ibu akhiri, alangkah baiknya kita mengucap hamdalah. Sama-sama kita mengucap Alhamdulillah. Nah, ibu akhiri, kalau tidak ada ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3.